betul banget. Jadi Hmm. jumlah Anda bergadang dibandingkan dengan jumlah jam tidur normal Anda, itu juga akan mempengaruhi jumlah sisa umur kita. Ya, saya berani mengatakan demikian. Nah, apalagi ini gara-gara Mas Alvin juga ngomong soal tidur, apalagi kalau misalnya ada orang gemuk nih. Orang gemuk tetapi lalu kemudian tidurnya ngorok. Nah, ini dia. Jadi kalau kita suka perhatikan, ada yang disebut dengan fase sleep apnea. Sleep apnea itu artinya orangnya ini kelihatannya tidur, tapi di tengah-tengah di tengah-tengah durasi tidurnya, dia sebetulnya kayak nggak napas. Jadi saya nggak tahu ya, Mas pernah nandain orang lagi tidur apa enggak? Terutama dialami orang-orang yang kebetulan obes, ya berat badannya berlebih. Lagi tidur tiba-tiba kayak henti napas. Terus tiba-tiba gitu, kayak orang gitu ya, Dok, ya? Nah, seperti itu. Jadi, nah itu juga mengurangi asupan oksigen dari otak. Nah, itu yang menyebabkan sleep apnea juga itu salah satu risiko bisa terjadinya stroke. Jadi itu sebabnya kenapa stroke itu dimensinya gede banget ya, dan gaya hidup yang bisa kita sasar untuk menjadi lebih sehat bisa banget, kontributornya banyak banget, termasuk dengan mengurangi berat badan, tidak lagi merokok, lalu kemudian mulai beralih dengan lebih banyak makan sayur dan buah seperti anjuran di dalam Germas, lalu kemudian aktivitas fisik lebih dikencengin gitu loh ya, dan tentu saja pengendalian stres dan kemampuan untuk memilih bahan baku makanan. Saya rasa demikian, Mas. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk perbincangan pada malam hari ini, saya ingin informasikan dulu bagi Tribuners bahwa program Malam Minggu Sehat ini program yang ditayangkan secara live di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Jadi bagi Tribuners yang ingin bertanya terkait topik bahasan pada malam hari ini, bisa langsung menyampaikannya di kolom komentar YouTube ataupun Facebook tribunnews.com. Nanti akan ada sesi saya akan membacakan sejumlah pertanyaan yang masuk untuk langsung dijawab oleh Dr. Tar. Nah, Dok, kita kembali lagi ke pembahasan terkait stroke ini, Dok. Tadi kan sempat disinggung beberapa faktor penyebabnya yang sebenarnya bisa dicegah ya, Dok, ya, dari menjaga pola hidup sehatnya, Dok, ya. Nah, ini, Dok, kemudian seumpama kita sudah memiliki gejala-gejala yang menjurus ke stroke. Ini pencegahan atau tindakan lanjutannya seperti apa, Dok, yang bisa dilakukan? Nah, ini dia. Kadang-kadang gejala stroke itu sangat minimal ya, sangat minimal. Dan orang Indonesia tuh kerap kali suka ngadem-ngadem kayak hati gitu ya. Kayak misalnya kesemutan misalnya ya. Tadi malam tidurnya ketindihan. Jadi kita tuh kerap kali suka memaafkan diri sendiri ya. Lalu kemudian misalnya ada berasa kebas sebelah. Oh, itu tadi pergi kelamaan kena AC mentorong ya, kena pipi. Padahal stroke itu bisa kita tandai dengan penanda kecil-kecil sebelum akhirnya betul-betul lumpuh separuh badan total. Ya, jadi dalam serangan stroke yang sesungguhnya kita mempunyai yang disebut dengan the golden period ya. Nah, itu dalam masa-masa emas ketika Anda betul-betul mulai merasa bahwa badan Anda ada yang nggak beres ya. Kadang-kadang diawali dengan beberapa hari merasa badannya nggak enak, kesemutan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.